Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alaina bis-siyami fi syahri Ramadan as-salah waz-zakah wa ghairihima min arkanil Islam, wa ja'ala hadzal yaum yaumil 'aidil fitri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak terbenamnya matahari hari Ahad kemarin, berakhirlah Ramadan, datanglah 1 Syawal 1446 Hijriah. Ada dua rasa yang kita rasakan saat itu. Yang pertama, kita berhasil menyelesaikan ibadah Ramadan selama 30 hari full, dengan tarawih, dengan salat berjamaah, dengan infak sedekah, dengan tadarus Al-Quran, menahan mulut, menahan gejolak hawa nafsu, menahan semua hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Berhasil kita insyaallah. Namun perasaan yang kedua yang tak bisa kita dustakan, perasaan haru, perasaan sedih, karena Ramadan yang penuh berkah itu, Ramadan yang amal dibalas berlipat ganda oleh Allah, amal yang penuh keberkahan, amal yang bulan itu perbuatan kita dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Amalan puasa yang kita lakukan bulan itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hiraukan, yang kita risaukan adalah, akankah kita bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya? Ramadan akan datang, dia 11 bulan yang akan datang. Tapi apakah kita masih ada di bulan itu? Wallahu ta'ala a'lam. Maka di pagi yang suci ini, pagi yang mulia ini, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kita umur panjang, diberi kita kesehatan, agar dapat kita bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Kenapa begitu Pak Ustaz? Belum maksimal ibadah kita, belum banyak tahajud kita,
belum banyak infak sedekah kita, dosa kita masih banyak, belum terampuni, sementara amal kita baru sedikit. Maka mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan umur panjang agar dapat kita isi Ramadan yang akan datang, hari-hari ke depan, dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedih yang kedua, haru yang kedua yang kita rasakan adalah ketika bulan baik, hari baik ini datang, terkenang kita akan arwah ayah ibu kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bulan baik, hari baik ini seharusnya yang kita cari yang pertama itu adalah tangan ayah, tangan ibu kita yang sudah layu, yang sudah keriput, yang sudah lemah, yang dulu menyekolahkan kita, yang dulu membesarkan kita. Tapi hari ini Allah berkehendak lain, takdir Allah sudah berlaku, dia sudah berada di alam barzah. Maka tak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya mengirimkan doa, semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah berikan dia nikmat kubur, Allah jauhkan dia dari siksa kubur. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Doa itu selalu kita kirimkan buat ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Bagi ayah ibu kita yang masih ada hari ini, wahai anak-anakku, wahai abang-abangku, wahai adik-adikku, ayah ibu itu adalah pintu surga kalian. Agar kalian sukses di dunia dan di akhirat, selamat di akhirat, sayangilah ibumu, hormatilah ibumu, sayangilah ayahmu. Mereka murka kepada kalian, murka Allah juga akan datang kepada kalian. Maka kenapa kalian tinggi suaranya kepada ayah kalian, kepada emak kalian? Karena kalian tak dibelikan handphone, karena kalian tak dibelikan warisan yang banyak, karena kalian tak diberi uang. Mereka tidak mengharapkan itu nanti di akhirat. Yang mereka harapkan ketika mereka mati adalah kiriman Al-Fatihah, kiriman doa, kiriman sedekah kita untuk mereka yang sudah berada di alam barzah. Maka bagi kalian yang pernah berdosa kepada ayah dan ibu kalian, masih hidup dia saat ini, peluk tubuhnya, minta maaflah kepadanya, minta ampun atas dosa yang pernah kalian buat kepadanya. Bagi kalian yang masih keras hatinya sampai saat ini, jangan harap ridha Allah turun, jangan harap ampunan Allah datang kepada kita. Ampunan Allah itu datang kepada orang yang hatinya lembut, terutama kepada kedua orang tua. Tak jadi ibu kita itu salat karena kita menangis, karena kita haus ingin menyusu. Tak jadi emak kita salat tahajud malam karena kita bangun tengah malam pipis digantinya popok kita. Sakit emak kita, dia tetap memberi kita makan, berusaha untuk memberikan kita makan yang terbaik untuk kita. Tapi sekarang setelah kita sukses, kenapa kita abaikan dia? Kenapa kita cuaikan dia? Kenapa kita cuekkan dia? Maka alangkah durhakanya kita menjadi seorang anak. Maka mungkin ada, maaf, sebesar ujung kuku ini kotoran kita termakan oleh dia. Dia sedang makan, kita menangis, tak jadi dia makan, dia berhenti makan dulu, dia bersihkan popok kita dulu, kita bersihkan, dia bersihkan kotoran kita dulu. Lalu setelah bersih dia tidurkan kita lagi, lupa dia mencuci tangan, dia lanjutkan makannya, termakan oleh dia kotoran kita ini. Sekarang kita durhaka kepada dia. Alangkah celakanya kita menjadi seorang anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai anak-anakku, hadirin orang tua, ketika punya anak, doakan dia menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan wahai anak, ikutilah apa kata ayah ibumu agar selamat hidupmu di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat kami akan perlihatkan, kami tampakkan amal kalian semuanya yang telah kalian lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura.
kami jadikan amal kalian itu seperti debu yang ditiup oleh angin. Ada sebuah rumah cantik, bahannya dari bahan yang berkualitas, materialnya bagus, isinya cantik, dari Eropa semua. Datang api membakar rumah itu. Rumah itu hangus menjadi arang-arang, menjadi abu. Datang angin, ditiupnya abu tadi, tanpa bekas sedikit pun debu tadi hilang. Begitulah amal kita nanti di akhirat diperlihatkan oleh Allah. Ketika kita lihat, mana amal puasaku dulu, mana amal iktikafku dulu, mana amal tahajudku dulu, mana amal infak sedekahku dulu, mana amal wakafku, mana haji dan umrahku, kok tak ada? Ternyata amal kita itu hilang tak berbekas karena 5 perkara. Apa yang 5 itu? Inilah yang akan menjadi stressing point untuk khutbah kita yang singkat ini. Amal bapak, amal ibu, puasa, infak, sedekah, tahajud, baca Quran, i'tikaf, nanti tak bisa kita lihat, hilang kayak debu yang ditiup angin. Karena apa? Pertama, karena kita sibuk dengan istiqlalu bi'uyubin nas, sibuk dengan aib orang lain, sibuk menceritakan keburukan orang lain, sibuk berghibah. Puasa bisa kita tahan, haus bisa kita tahan, tak makan bisa kita tak makan seharian. Tapi mulut ini, siapa yang bisa menahan dari menceritakan keburukan orang lain? Maka kata Nabi, beruntunglah orang yang sibuk dia dengan memperbaiki aibnya sendiri, sehingga dia melupakan aib orang lain. Kita lupa aib kita, kita ingat aib orang lain. Gajah di pelupuk mata tak terlihat oleh kita, semut di seberang lautan nampak oleh kita. Begitulah kita hari-hari. Maka tak nampak amalan puasa kita, tak nampak pahala haji kita, tak nampak pahala sedekah kita. Karena apa? Kita sibuk menceritakan aib orang lain. Khatib punya aib, cuma karena tertutup oleh jas, tertutup oleh kopiah, tertutup oleh baju yang dia pakai, tertutup aibnya. Allah yang menutup. Kita semua punya aib, punya dosa. Siapa yang tak berdosa? Kullu bani adamu khatta'un. Setiap anak manusia itu punya dosa. Wa khairu khatti'ina at-tawwabun. Dan orang yang paling baik itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Dia sudah bertaubat. Kita masih asik saja menceritakan keburukan orang itu. Maka sibuklah kita dengan menutup aib, memperbaiki diri kita, sehingga kita lupa untuk membicarakan aib orang lain. Istri kita punya aib, suami kita punya aib, tetangga punya aib, adik kita punya aib, abang kita punya aib. Tutup aib mereka sebaik-baiknya, maka Allah akan menutup aib kita juga. Tapi yang ada itu adalah kita sibuk. Di akhirat nanti, kata Nabi, atadruna man huwa muflis, kata Nabi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Orang Mekah orientasinya adalah dagang, maka mereka itu pedagang semuanya. Kalau orang Madinah petani, maka banyak kurma yang enak-enak di Madinah. Atadruna man huwa muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dijawab oleh sahabat, yang kami tahu ya Rasul, orang yang bangkrut itu man la dirhaman wala mata', orang yang tak ada duit, orang yang tak beruntung. Itulah orang yang bangkrut, orang yang jatuh tapai, kata orang kita sekarang. Lalu apa kata Nabi? Bukan orang yang tak berduit, bukan orang yang tak punya keuntungan orang yang bangkrut itu. Lalu siapa? Orang yang ketika di akhirat nanti diperlihatkan amal salatnya, dilihatkan amal puasanya, dilihatkan puasanya, dilihatkan zakatnya, tapi pahala semuanya itu diambil oleh orang yang pernah dia fitnah, dia ghibah, dia ceritakan, dia sebarkan keburukannya ke orang lain. Habis pahalanya itu. Ketika pahalanya itu habis, tak ada lagi, habis
keburukan orang yang pernah dia burukkan itu, dosa orang yang pernah dia burukkan itu dibalikkan kepada dia. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut sebenar-benarnya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Tahan mulut kita untuk tidak menceritakan aib orang lain. Asiklah kita dengan memperbaiki keburukan kita. Mulut ini gunanya untuk dua. Pertama, zikir, doa. Yang kedua, untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lain mulut ini. Maka gunakan untuk yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, katakanlah yang baik-baik saja dari mulut ini, aw liyasmut, kalau tidak bisa diam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, apa yang dapat menjadikan amal kita itu seperti abu yang ditiup angin? Qaswatul qalb, hati yang keras. 30 malam ustadz didatangkan ke masjid untuk menyampaikan ceramah, memberikan ilmu, memberikan pencerahan, tapi memang dasar hatinya keras. Hebat saya dari ustadz itu lagi. Ustadz itu baru S1, saya S2. Keras hatinya, tak mau menerima nasihat, merasa lebih hebat dari orang lain, sombong. Iblis laknatullah lah itu. Maka orang yang keras hatinya tak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita capai di Ramadan ini? Puasa sudah, tahajud sudah, i'tikaf sudah, baca Quran sudah. Jangan bangga dengan yang itu. Tapi yang harus kita merasa rugi adalah ketika kita belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ampunan Allah itu datang? Ketika hati kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita merendah, mengakui akan dosa dan salah kita kepada Allah, disitulah ampunan Allah akan datang. Tapi kita kalau merasa masih besar hati kita, masih merasa hebat, masih sombong, keras hati, tak akan masuk hidayah, tak akan masuk, tak akan datang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin saudara-saudaraku jemaah, lunakkanlah, rendahkanlah hati kita di hadapan manusia, di hadapan Allah, agar ampunan Allah pada hari ini datang kepada kita semua. Amin. Jangan keras hati, karena keras hati itulah Fir'aun. Jangan keras hati, karena keras hati itu adalah iblis laknatullah alaih. Kenapa? Dia disuruh sujud kepada Adam, tak mau dia. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk. Kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam, wahai iblis, ketika aku suruh? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Maka kalau ada orang bilang aku lebih hebat dari dia, itu iblis itu. Na'udzubillah. Ampunan Allah tak akan datang kepada kita. Yang ketiga, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Hari ini kita akan dinampakkan orang-orang yang cinta kepada dunia. Pakaian cukuplah 1-2, karena pakaian yang akan kita pakai itu lapuk. Apa yang kita makan menampakkan dunia nanti. Yang kita makan nanti ini pulang dari sini busuk. Apa yang kekal untuk kita? Wa ma anfaqta, apa yang kau infakkan di jalan Allah untuk masjid, anak yatim, fakir miskin, abqaita, itulah yang akan kekal menemani kita di alam arwah nanti. Maka boleh kita mendunia karena kita tinggal di dunia. Silahkan pakaian bagus, silahkan mobil bagus, silahkan rumah bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusyrifu, jangan berlebih-lebihan. Hubbud dunya. Karena apa? Ketika kita asik menceritakan keburukan orang lain, hati kita akan menjadi keras. Ketika hati keras, cinta dunia akan datang. Yang keempat, qillatul haya, sedikit rasa malu. Hari ini kita lihat, wahai orang tua, perhatikanlah pakaian anak perempuanmu. Wahai suami, perhatikanlah pakaian istrimu. Wahai paman, perhatikanlah pakaian ponakanmu. Wahai datuk, perhatikanlah pakaian anak cucumu yang perempuan terutama. Kenapa? Sekarang tak ada lagi rasa malu gitu. Apalagi dengan media sosial yang luar biasa sekarang. Di TikTok berjoget-joget dan lain sebagainya. Tahan anak-anak kita untuk tidak melakukan hal itu. Kenapa? Itu semua tak ada malunya.
Dulu kita lewat depan orang tua tu menunduk, malu kita depan. Sekarang tak ada malunya anak-anak itu. Maka orang yang sedikit malu, maka ini amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan nampak amal kita. Yang terakhir, tulul amal, panjang angan-angan. Ketika sibuk dengan aib orang lain, kemudian kita akan menjadi hati keras hati kita. Setelah keras hati, cinta dunia akan muncul. Ketika cinta dunia muncul, malu kita tuh hilang, putus surat malu kita itu. Dan yang terakhir, panjang amal kita. Kita berangan-angan. Ketika berangan-angan panjang, beramal tak ada, yang kita buat adalah perbuatan yang buruk-buruk saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka 5 hal ini yang harus kita perhatikan. Jadikan sebagai kaca cermin. Apa guna kaca cermin? Untuk menengok diri. Ada enggak yang 5 ini pada diri kita? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, bersihkan. Apa guna kaca cermin? Menengok diri. Jangan gunakan yang 5 ini sebagai kaca spion. Apa guna kaca spion? Menengok orang. Asik menengok orang saja. Dia sendiri lupa dia tengok. Terakhir, hadirin yang Allah muliakan, kita tak tahu puasa kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Apa tanda haji kita diterima, makbul atau tidak, mabrur atau tidak, kita tak tahu. Zakat kita yang sudah kita bayar diterima oleh Allah atau tidak, kita tak tahu. Tahajud kita diterima oleh Allah atau tidak, kita tak pernah tahu. Tapi dari mana kita tahu bahwa Allah itu ridha dengan kita? Ketika kita ridha terhadap apa yang Allah berlakukan kepada kita saat ini. Maka ketika kita ridha terhadap takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, di saat itulah Allah itu ridha kepada kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika Allah sudah ridha kepada kita, karena kita ridha menerima takdir dan ketentuannya, maka ridha Allah akan turun kepada kita. Jannah yang Allah janjikan, surga yang Allah janjikan, akan Allah berikan kepada orang-orang yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat orang yang ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terakhir, Ramadan akan berakhir. Takutlah kita kepada Allah. Apakah Allah di bulan Ramadan berbeda dengan Allah di bulan Syawal? Sama, Allah juga, kecuali berbeda. Maka tetap kita ke masjid salat berjamaah, tetap kita baca Al-Quran, tetap kita salat tahajud, tetap kita infak sedekah. Mati kita di tahun ini, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa karamika ala zaini ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil fakhsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirah was-sihha wal afiyah was-salamah wat taufiq wal hidayah ala hadhil jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri ramadhan hadhihi sanati ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana tawil a'marana wa ahsin ahwalana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qarribna wa anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah